Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jervina Rizka, NIM 211230659, mahasiswi program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Angkatan 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan yang cukup umum kita dengar, yaitu pemanasan global. Sedikit cerita tentang pengalaman perkuliahan pada semester ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang hadir sejak pertengahan Maret 2020 sangat berdampak besar bagi keberlangsungan kehidupan di tanah air, tak terkecuali bidang pendidikan yang telah memberi pengalaman baru bagi setiap unsur dalam bidang ini, mulai dari tenaga instansi sampai peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran seluruhnya dilaksanakan secara online atau daring dengan mengandalkan berbagai platform pembelajaran secara online. Saya sendiri merasakan perbedaan yang sangat besar dalam perubahan proses pembelajaran yang ada. Baik sistem offline dan online ini membawa pengaruh yang signifikan. Salah satunya adalah waktu. Namun syukurnya pada awal semester ini, sistem hibrid atau online offline telah diberlakukan untuk beberapa mata kuliah. Proses perkuliahan yang dilakukan secara offline menurut saya terasa lebih maksimal dibandingkan secara online karena saya bisa berinteraksi dengan lingkungan kampus yang mana menjadi dunia baru dalam pendidikan, kemudian bertemu dengan teman-teman baru dan tentunya bernostalgia dengan sistem pembelajaran offline. Baik seperti yang saya katakan di awal video mengenai pemilihan topik pembahasan tentang pemanasan global, maka sistematika pembahasan pada video kali ini dapat dilihat pada bagian berikut. Dimulai dari definisi permasalahan, sebab, akibat, hingga memunculkan solusi untuk permasalahan tersebut. Dikutip dari Wikipedia, pemanasan global atau global warming alias krisis iklim merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,2 derajat Celcius sejak garis dasar praindustri tahun 1850 sampai 1900. Efek pemanasan global ini tentunya akan mengancam kehidupan manusia baik dari sisi ketahanan pangan dan kelangkaan air. Bahkan WHO atau World Health Organization menyebut perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kesehatan global pada abad ke-21. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa penyebab utama pemanasan global ialah efek rumah kaca. Kondisi ini terjadi secara alami, akan tetapi aktivitas manusialah yang meningkatkan konsentrasi berbagai gas penyebab pemanasan global, terutama karbon dioksida. Pada dasarnya, efek rumah kaca berfungsi untuk memerangkap sebagian panas, sehingga bumi menjadi hangat dan layak huni bagi makhluk hidup di dalamnya. Namun, aktivitas manusia yang tanpa disadari justru meningkatkan konsentrasi gas panas yang dilepaskan ke atmosfer sehingga makin banyak polusi udara yang dihasilkan, makin banyak pula panas yang terperangkap oleh atmosfer untuk dipantulkan kembali ke bumi. Dikutip dari hellosehat.com, aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global diantaranya pembakaran hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, serta penggunaan listrik yang berlebihan. Dari pemaparan penyebab terjadinya pemanasan global tadi, maka dampak atau akibat yang ditimbulkan dari berbagai macam aktivitas tersebut adalah penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi, mencairnya glasier dan es di kutub yang kemudian berdampak naiknya permukaan air dan membuat sebagian daerah terendam air laut, kekeringan, kepunahan berbagai spesies, kemiskinan, dan peningkatan risiko kesehatan. Untuk penanganan setiap masalah, baiknya dimulai dari pribadi kita, dengan menyadarkan diri seberapa penting peranan kita dalam upaya meminimalisir penyebab permasalahan yang ada. Termasuk dalam permasalahan pemanasan global, hal itu dapat dilakukan dengan merubah beberapa kebiasaan buruk menjadi sesuatu yang lebih efisien dengan melibatkan teknologi yang saat ini hidup berdampingan dengan keseharian kita. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang ramah lingkungan, yang telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang elektronik konsumen, energi dan industri, bidang lingkungan maupun transportasi. Dikutip dari rimbakita.com dan sumber.belajar.kemdikbud.go.id, beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yaitu yang pertama dalam bidang energi dan industri seperti kincir angin, biogas, biofuel, panel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga pasang surut, lampu seumur hidup,
kulkas tanpa listrik, dan Eco ATM. Dan yang kedua yaitu dalam bidang transportasi, misalnya mobil listrik, mobil surya, mobil hidrogen, dan mobil panel surya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang sadar akan pentingnya peranan kita dalam menjaga dan melestarikan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.